selalu membersihkan kalau kamu habis memegang sesuatu. Oke? Untuk supaya lebih cepat lagi kita lanjutkan ke pembelajaran kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi nih di tema 5 ekosistem, subtema 3 keseimbangan ekosistem. Perubahan dalam jaring-jaring makanan. Alam senantiasa berubah. Setiap makhluk hidup di alam juga akan berubah. Perubahan pada satu bagian dari sebuah jaring-jaring makanan akan mengubah bagian lain. Rantai makanan sebagai bagian jaring-jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun akan terganggu. Perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur kehidupan di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan cukup besar akan mengganggu jaring-jaring makanan. Bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau bahkan pemanasan global biasanya akan mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan. Nah, masyarakat Bali yang bersatu. Banyak bangsa mengagumi kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat beragam, tetapi dapat hidup berdampingan dengan damai. Banyaknya pulau mencerminkan juga banyaknya kehidupan sosial dan budaya yang ada. Setiap suku yang hidup di suatu daerah mempunyai kehidupan sosial dan budaya yang khas dan unik. Belum lagi nih banyaknya bahasa yang digunakan oleh masyarakat tersebut. Akan tetapi ternyata perbedaan itu justru menjadi kekuatan dan kekayaan bangsa Indonesia. Perbedaan tersebut justru mempererat masyarakat untuk tetap berada dalam naungan NKRI. Nah, salah satu masyarakat yang terbuka adalah masyarakat Bali. Pada sekitar abad ke-16, Bali diperintah oleh Raja Dalem Waturenggong. Saat itu, Raja bersama dengan rombongan mengadakan kunjungan kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Sekembalinya dari kunjungan tersebut, Raja diantar nih oleh sekitar 40 prajurit kerajaan Majapahit yang beragama Islam hingga sampai kembali di Pulau Bali. Ketika kepemimpinan Raja adalah Waturenggong, semua prajurit yang beragama Islam tersebut diizinkan tinggal dan menetap di Bali yang penduduknya beragama Hindu. Sejak saat itulah terbentuk komunitas Islam di Bali. Mereka pun mendirikan sebuah masjid yang dipercaya sebagai masjid pertama di Bali. Masjid itu diberi nama Masjid Gel-Gel. Nah, kemudian kita masuk ini ke wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara ini dapat menumbuhkan dan mempererat rasa kesatuan, persatuan, dan senasib sepenanggungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara ini mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan atau keragaman untuk mencapai tujuan nasional. Nah, kita masuk ini ke materi pengaruh kegiatan manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Ada dua faktor yang menyebabkan perubahan keseimbangan di dalam ekosistem. Pertama itu ada faktor alami. Nah, faktor alami yang menyebabkan perubahan keseimbangan lingkungan itu adalah peristiwa alam. Peristiwa alam ada yang menimbulkan bencana disebut bencana alam. Nah, bencana alam ini bisa seperti letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, badai, tsunami dapat mengakibatkan terputusnya rantai makanan. Nah, bencana alam tersebut terjadi secara alami dan tidak disebabkan oleh manusia. Nah, itu ada contohnya tuh, ada badai, kemudian ada tsunami. Kemudian faktor yang kedua itu adalah faktor manusia yang melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di antaranya nih, penebangan hutan, pembakaran hutan, membuang sampah sembarangan, perburuan hewan liar. Nah, tidak hanya itu nih, berbagai jenis kegiatan manusia itu dapat menimbulkan pencemaran air, tanah, udara, bahkan bunyi. Semuanya itu dapat menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting, tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat.
Nah, setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikan masing-masing. Misalnya nih, topeng Cirebon. Pementasan tari topeng Cirebon terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda sesuai dengan karakternya. Ada topeng Panji yang mewakili tahap kelahiran, Samba yang mewakili tahap kanak-kanak, Rumyang yang mewakili tahap dewasa, Tumenggung atau Patih yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat, dan terakhir ada Rahwana dan Klana yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Adapun bahan utama untuk pembuatan topeng adalah kayu. Nah, kayu yang dipakai ini beraneka ragam, nak, seperti kayu mahoni, rambutan, waru, sengon, randu, kembang, pete, dan avokat. Usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak, membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung atau taman nasional dilindungi negara. Selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga ada banyak hal nih yang bisa dilakukan, antara lain menanam pohon dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Nah, itu dulu ya penjelasan dari Miss. Kalau belum mengerti, kamu bisa menghubungi Miss langsung. Assalamualaikum, bye-bye. Itu tadi pembelajaran kita. Sudah selesai kan? Nah, kalau kamu belum mengerti, kamu bisa membuka buku tema kamu ataupun menghubungi Miss langsung. Assalamualaikum.